Kudus, untuk pagi yang indah, untuk lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh dihantarkan di tempat ini, di tengah suasana yang mencekam di negara kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh dihantarkan ke tempat ini dengan selamat. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah anugerah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kuasai ruangan ini ya Bapa. Kuasai setiap ruangan hati kami. Biarlah setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat, baik hamba yang menyampaikan mendapat berkat yang sama. Roh Kudus, berkaryalah. Dengan sebebas-bebasnya bekerjalah. Hamba-Mu ini nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Hambanya mau dipakai Tuhan saja. Pakailah sesuka hati-Mu ya Bapa. Nyatakan apa yang menjadi kehendak isi hati-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua umat Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kita boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah. Dari semalam saya juga sudah deg-degan, bisa nggak datang ke tempat ini. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong pimpin dalam perjalanan kami. Dan tadi pagi Bapak Ibu, jam 4 pagi saya sudah tanya Pak Gembala bagaimana suasana di sana, aman terkendalikah? Dan Pak Gembala jawab puji Tuhan aman. Dan kami berangkat lebih awal Bapak Ibu. Jam 6.15 saya sudah berangkat dari rumah saya di Harapan Indah. Dan 30 menit hanya perjalanan kami, sehingga jam 7 kurang 15 kami sudah ada di bawah. Puji nama Tuhan semua karena anugerah. Ketika kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, ketika kita rindu oleh isi kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan untuk setiap kita. Puji nama Tuhan. Untuk tema pada pagi yang indah ini, boleh bantu saya tampilkan penyembah yang berkenan kepada Allah. Ayatnya diambil dari Roma 12 ayat 1-2 dan Yohanes 4 ayat 24. Karena cuma 3 ayat Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ya. Ayatnya sudah ada di depan. Nanti boleh bantu tampilkan. Saya undang bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Kita perhatikan seperti biasa titik komanya. 3, 2, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mengasihi kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu dilanjutkan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita pagi yang indah ini dimulai dengan kata sambung karena itu. Saya merenungkan Bapak Ibu untuk waktu menyampaikan merenungkan firman Tuhan. Kenapa ya Rasul Paulus menggunakan kata sambung di awal kalimat? Artinya kalau menggunakan kata sambung di awal kalimat berarti ada kalimat sebelumnya yang menyatakan, mempertegas dari kalimat sesudahnya. Lalu saya coba baca ayat sebelumnya dari Roma 11 ayat 36. Saya tidak tampilkan, saya bacakan buat Bapak Ibu. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ternyata Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada kita bahwa persembahan yang benar itu semuanya diawali oleh Yesus, berjalan bersama Yesus, dan diakhiri untuk Yesus. Ini kenapa di Roma 12 ayat 1-2 diawali dengan
kata sambung. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan di situ adalah ibadah yang berkenan. Yang di ayat 2 juga berkenan kepada Allah. Untuk itu kita ambil tema pada saat ini adalah penyembah yang berkenan kepada Allah. Kita harus mengerti bagaimana sih seorang penyembah itu yang berkenan kepada Allah seperti apa. Kita harus tahu dulu ciri-cirinya supaya kita mengerti, oh kita sudah jadi penyembah yang benar belum ya? Kalau kita nggak tahu ciri-cirinya, kita nggak akan mengerti apakah kita sudah menjadi penyembah yang benar atau enggak. Seorang penyembah yang benar itu mempunyai sikap yang benar, yang berkenan kepada Allah tentunya. Dan untuk itu saya mau bukakan Bapak Ibu dengan satu ilustrasi. Ada satu perusahaan sepatu Bapak Ibu, yang dia mau jual sepatu di satu daerah terpencil, yang di sana penduduknya tidak ada yang pakai sepatu. Lalu dia mengutus 2 orang karyawannya, salesman-nya, katakanlah kita namakan si A dan si B. Diutuslah di satu daerah itu selama 1 minggu untuk survei, maksudnya kira-kira peluangnya untuk jual sepatu di sana itu bagaimana ya. Nah setelah 1 minggu kembalilah kedua karyawan ini. Lalu si bosnya ini panggil si A. Bagaimana pendapat kamu kalau kita jual sepatu di sana? Si A bilang, bos, di sana nggak ada yang jual sepatu. Kalau kita jual sepatu di sana, pasti sepatu kita tidak akan laku karena nggak ada yang pakai sepatu. Itu adalah sikap dari sales yang bernama si A. Lalu dipanggil lagi si B. B, bagaimana pendapat kamu kalau kita jual sepatu di sana? Si B punya respon seperti ini Bapak Ibu. Bos, di sana nggak ada yang pakai sepatu. Tetapi kita harus bikin sepatu sebanyak-banyaknya, pasti laku. Karena di sana nggak ada yang pakai sepatu. Kalau semua orang udah pakai sepatu, akan kemungkinan akan kecil untuk jual sepatu. Tetapi karena sana tidak ada yang pakai sepatu, pasti peluang kita akan lebih besar. Bapak Ibu lihat, hambatannya sama, tantangannya sama, tetapi sikapnya berbeda. Sikap menentukan keberhasilan seseorang, sikap menentukan kegagalan seseorang. Sikap yang baik menentukan hubungan kita dengan teman kita. Sikap yang baik menentukan hubungan kita dengan lingkungan kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Sikap yang benar di hadapan Tuhan menghasilkan hubungan kita yang benar di hadapan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan mencari penyembah yang berkenan. Bukan karena suara yang merdu Bapak Ibu, bukan karena permainan musik yang pandai, yang canggih gitu Bapak Ibu, tetapi Tuhan mencari penyembah yang benar. Pribadinya, yaitu saya dan saudara, saya dan Bapak Ibu, bukan aktivitas penyembahannya. Ketika kita sudah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, otomatis penyembahan kita juga akan berkenan. Penyembah itu memuja atau memuji yang disembah. Penyembah itu melakukan apa yang dilakukan, yang diminta oleh yang disembah. Penyembah itu adalah pribadi kita Bapak Ibu. Boleh slide selanjutnya tampilkan. Dalam Roma 12 ayat 1 Bapak Ibu, kita temui 5 hal. 5 hal ciri bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang berkenan bagi Tuhan. Yang pertama, oleh kemurahan Allah. Tadi dalam pembacaan kita demi kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah itu dituliskan dalam edisi 2 Bapak Ibu. Alkitab edisi 2 mengatakan oleh kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah itu bicara anugerah. Seorang penyembah yang berkenan kepada Tuhan, seorang penyembah yang berkenan kepada Allah adalah seorang yang menyadari bahwa segala sesuatunya adalah anugerah Allah, anugerah Tuhan. Untuk itu apa dong respon kita? Respon kita sebagai seorang penyembah yang berkenan bagi Tuhan adalah mempunyai hati yang melimpah dengan syukur. Dalam pembacaan ini kita belajar, yang pertama nanti kita lihat satu-satu. Seorang penyembah yang berkenan kepada Allah yaitu seorang penyembah yang mempunyai hati yang melimpah dengan syukur. Yang kedua dikatakan persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ini bicara motivasi hidup kita.
Apa yang menjadi motivasi hidup kita? Apakah menyenangkan hati Tuhan? Atau menyenangkan diri kita sendiri? Atau menyenangkan lingkungan kita, pasangan kita, keluarga kita? Apa yang menjadi motivasi kita di dalam kehidupan kita? Yang menjadi ciri kedua, apakah kita sudah menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah? Kita lihat apakah motivasi kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, ada 5 Bapak Ibu. Ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu dikatakan hati yang hancur Bapak Ibu. Saya bacakan dari Mazmur 51 ayat 19 ya Bapak Ibu, saya tidak tampilkan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Ternyata hati yang hancur itulah yang menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Mazmur mengatakan hati yang hancur itu Bapak Ibu dalam istilah Ibraninya itu safar, dengan dari akar kata nisbar yang artinya diremukkan. Bukan hanya rusak Bapak Ibu, tetapi sudah dihancurkan, sudah dirusak, sudah remuk, sudah berkeping-keping. Yang artinya itu bicara kerendahan hati. Hati yang merasa sudah tidak mampu apa-apa, sudah tidak berdaya lagi di hadapan Tuhan. Ini bicara penundukan diri. Yang ketiga, yang menjadi ciri bagaimana kita, apakah kita sudah menjadi penyembah yang berkenan? Apakah kita sudah mempunyai hati yang hancur untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran? Yang keempat, lalu dikatakan di ayat 2 dari Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bicara jangan menjadi serupa dengan dunia ini artinya kita sebagai anak Tuhan harus tampil beda. Kita tidak boleh sama. Kalau orang dunia mencari berkat, kalau orang dunia mencari uang, segala sesuatu hanya tertuju kepada berkat. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tertuju kepada sumber berkat, bukan kepada berkatnya. Ciri yang keempat, bagaimana kita mengenali apakah kita sudah menjadi penyembah yang berkenan? Apakah kita lebih terpesona sama berkat Tuhan, atau kita mengalihkan berkat Tuhan itu supaya kita bisa fokus kepada Tuhan? Yang kelima, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bicara kita harus mengalami transformasi kehidupan, mau dibentuk dan disempurnakan. Amin. Amin. Kita boleh lihat slide selanjutnya. Yang pertama, hati yang melimpah dengan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan di sini yang Tuhan kehendaki, dengan jelas dan tegas Alkitab mencatat bahwa yang Tuhan kehendaki adalah kita mengucap syukur dalam segala hal. Atau mengucap syukur dalam waktu senang aja? Tidak. Alkitab dengan jelas katakan mengucap syukur dalam segala hal. Memang sangat mudah mengucap syukur dalam waktu senang, sangat sulit mengucap syukur dalam waktu tidak enak. Tetapi Bapak Ibu lihatlah, ketika kita bangun pagi, kita masih bernafas dengan sebebas-bebasnya, dengan gratis. Itu adalah berkat Tuhan. Amen. Itu adalah anugerah Tuhan. Walaupun kita nggak punya uang Bapak Ibu, tetapi kita bisa nafas bebas. Banyak orang di rumah sakit sana untuk nafas harus bayar Bapak Ibu. Itulah kita harus mengucap syukur. Walaupun dompet kita kosong, kita tetap harus bisa mengucap syukur. Boleh tampilkan selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu bicara, wah saya sedang mengalami badai di dalam keluarga saya sedang mengalami dalam kondisi putus asa. Bapak Ibu, ada satu tips yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk kita bisa mengucap syukur, kita catat loh kebaikan Tuhan sekecil apapun. Kita ingat loh kebaikan Tuhan sekecil apapun. Jadi ketika kita ada dalam kondisi yang sekalipun tidak enak, kita ingat bahwa berkat Tuhan itu besar bagi Tuhan. Seperti ini katakan, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Katanya apa? Dalam keadaan topan keras, kita tetap ingat berkat Tuhan.
dirinya. Seberapa banyak di antara kita yang selalu mencatat kebaikan Tuhan? Seberapa banyak di antara kita yang selalu menghitung berkat Tuhan setiap hari? Jangan ketika dalam keadaan yang tidak enak kita sulit. Bapak Ibu, saya pernah saksikan di sini 2 tahun yang lalu ketika kami ditipu orang, itu adalah hal yang sulit bagi kami untuk bersyukur. Apalagi suami saya yang mengalami. Tetapi yang saya ingat dan saya tegaskan sama suami saya ingatkan kepada suami saya bahwa berkat Tuhan terlalu banyak. Baru uang yang diambil orang, bukan kesehatan. Kalau kesehatan kita yang diberi, yang sakit, tentu uang akan lebih banyak habis. Untuk itu kita harus bersyukur. Tidak mudah memang untuk bersyukur dalam keadaan yang tidak enak. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan pada hari ini, mengucap syukurlah senantiasa. Sebab itulah yang dikehendaki Allah kepada kita. Untuk menjadi penyembah yang berkenan bagi Allah yang pertama, apakah kita sudah mengucap syukur dalam segala hal? Ada amin Bapak Ibu? Boleh slide selanjutnya yang kedua. Hasrat menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan kendaki adalah selalu memuji Tuhan. Dalam istilah Yunani, penyembahan itu dikatakan proskuneo, yang artinya itu lebih mendekat lagi kepada Tuhan dengan satu pengagungan yang besar. Motivasi penyembahan kita, apakah kita menyenangkan hati Tuhan, apakah kita menyenangkan hati kita sendiri? Penyembah yang berkenan kepada Tuhan itu seorang yang memilih hadirat Tuhan daripada aktivitasnya Bapak Ibu. Seperti dalam ilustrasi Maria dan Marta Bapak Ibu, digambarkan Maria dan Marta ini. Maria ini lebih memilih dia sebagai seorang yang menyembah Tuhan. Dia lebih senang duduk diam di hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Tetapi Marta, saudaranya, dia menyibukkan diri dengan segala sesuatu kesibukannya. Itu yang membuat si Marta menyusahkan dirinya sendiri, sehingga dia katakan sama Tuhan, Tuhan suruhlah Maria itu untuk bantu saya. Dia repot, dia sibuk, dia khawatir akan urusannya sendiri. Sementara si Maria menikmati kehadiran Tuhan. Seorang penyembah yang berkenan bagi Tuhan adalah orang yang lebih memilih, adalah orang yang lebih menyukai bahwa hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan lebih penting daripada aktivitas pekerjaan yang dia lakukan, pekerjaan Tuhan yang dia lakukan. Dia lebih kepada Tuhannya daripada pekerjaan Tuhannya. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu, satu orang bapak punya 2 anak nih. Anak yang pertama bilang gini, Bapak, nanti pulang bawa martabak ya. Besoknya, Bapak, nanti pulang bawa pizza ya. Setiap hari ada aja yang dia minta. Dan kalau bapaknya keluar kota, Bapak bawa mainan ya buat saya. Dia minta hadiah. Selalu ada sesuatu yang dia minta. Tetapi ketika bapaknya nggak memberikan, si anak ini ngambek. Seringkali kita seperti ini sama bapak kita. Ketika kita selalu minta sama Tuhan, Tuhan saya minta ini, saya butuh ini. Tetapi ketika Tuhan nggak memberikan kepada kita, kita seringkali ngambek. Dan suatu kali ketika bapaknya mau berangkat kerja, bapak ini memanggil anak yang pertama. Dia lagi sibuk main mobil-mobilan Bapak Ibu. Anak ini cuekin, nggak didengar tuh bapaknya. Ternyata bapaknya sedih. Dan bapaknya pergi kerja dengan hati yang sedih. Dan sore harinya dia pulang. Anak bungsunya datang tiba-tiba. Bapak lama banget sih kerjanya. Saya kan kangen, saya kan rindu, saya kepengen dekat-dekat sama Bapak. Seketika itu capeknya si bapak ini hilang Bapak Ibu. Bapak ini senang. Ternyata ketika anak bungsu ini tidak meminta sesuatu apapun dari bapaknya, bapaknya memberikan loh Bapak Ibu. Ketika dia disenangkan, bapak ini
tidak mau Bapak ini memberikan hadiah kepada anak bungsu, walaupun si bungsu ini tidak memberikan. Demikian juga kita dengan Bapak kita. Kita bukan hanya meminta, tetapi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Seorang penyembah yang berkenan kepada Tuhan, yaitu seorang penyembah yang menyenangkan hati Tuhan, yang merupakan menjadi prioritasnya. Boleh slide selanjutnya? Dikatakan dalam Imamat 6 ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Kalau kita lihat mundur Bapak Ibu, dari ayat 9b, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Bapak Ibu, saat ini antara saya dan Bapak Ibu, seberapa besar hubungan kita dengan Allah? Apakah kita masih menyala-nyala kepada Tuhan, atau kita mulai padam kepada Tuhan? Yang kita ada dalam posisi mana Bapak Ibu? Apakah kita masih menyala-nyala seperti dulu nih, waktu kita kenal Tuhan pertama kali kan kita menyala-nyala seperti orang yang jatuh cinta gitu Bapak Ibu. Orang yang jatuh cinta kan rasanya kepengen ketemu terus ya, bener nggak? Mau teleponan terus, mau ngobrol terus, mau cepet-cepet liburan weekend supaya ketemu. Itulah orang jatuh cinta. Bagaimana hubungan kita sama Tuhan? Apakah masih menyala-nyala seperti orang jatuh cinta, atau mulai redup, mulai padam? Bapak Ibu ketahuilah, api yang ketika hubungan kita, api kita masih menyala, itu tandanya hubungan kita sama Tuhan luar biasa. Tetapi ketika api itu mulai padam Bapak Ibu, hati-hatilah. Itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Api yang padam itu akan membuat kita kehilangan damainya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan. Periksa hati kita, saya dan Bapak Ibu semua. Apakah saat ini hubungan kita sama Tuhan masih menyala-nyala? Dalam Perjanjian Lama dikatakan korban kepada Tuhan adalah korban ucapan syukur, korban bakaran yang harus dijaga apinya untuk tetap menyala. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kita harus jaga api kita untuk tetap terus menyala kepada Tuhan. Yang kedua tadi adalah seorang penyembah yang berkenan kepada Tuhan adalah seorang penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang Bapa kehendaki adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang berkenan kepada Tuhan ketika kita sudah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kembali yang Tuhan kehendaki adalah kita yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan itu lahir dari hubungan kita dengan Allah Bapa Ibu. Untuk kita bisa koneksi relasi kita dengan Allah itu, supaya kita terkonek sama Tuhan itu, kita perlu Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita. Roh Tuhan itu tidak terbatas. Oleh sebab itu jangan batasi rohnya Tuhan. Tuhan bisa kita temui di gereja, Tuhan bisa kita temui di rumah, kita bisa menyembah di mana saja Bapak Ibu, dalam kondisi sikap hati yang tertuju kepada Tuhan, limpah dengan syukur, menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita katakan lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi,
bagi Tuhan, pujian yang merdu bagi Tuhan adalah pujian yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Pujian yang merdu, nyanyian yang merdu bagi Tuhan adalah nyanyian yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Untuk itu milikilah sikap hati yang mengasihi Tuhan. Boleh slide selanjutnya? Yohanes 14 ayat 16-17a mengatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seorang penyembah harus memiliki sikap hidup yang benar. Untuk kita bisa hidup yang benar, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kita. Kita butuh Roh Kudus untuk membimbing kita. Kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Kunci penyembahan Bapak Ibu adalah memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kunci penyembahan adalah memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Bukan menerima kemuliaan, bukan mencuri kemuliaan, bukan mengambil kemuliaan. Tetapi kunci penyembahan yang berkenan bagi Tuhan adalah memberikan pengagungan bagi Tuhan. Penyembahan kita merupakan penghormatan kita kepada Tuhan. Boleh slide selanjutnya? Yesaya 59 ayat 1-2 mengatakan, Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah adalah segala dosamu. Di dalam kita menyembah Tuhan perlu adanya pengakuan dosa. Yang ketiga Bapak Ibu, penyembah yang berkenan kepada Tuhan yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu milikilah Roh Kudus dalam diri kita yang membantu kita, menolong kita untuk kita dapat menyembah Tuhan dengan benar, untuk kita dapat bertemu dengan rohnya Tuhan. Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin, puji nama Tuhan. Yang keempat, penyembah yang berkenan kepada Tuhan adalah penyembah yang tidak terpersona berkat. Habakuk 3 ayat 17-18 mengatakan, Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang Tuhan kehendaki adalah kita menikmati kehadirannya Tuhan, bukan berkatnya Tuhan. Dalam Roma 12 dalam pembacaan kita hari ini dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan berpusat hanya yang bersifat duniawi saja Bapak Ibu. Dari Habakuk 3 ini kita belajar bahwa seorang penyembah yang berkenan kepada Tuhan adalah seorang yang tetap menyembah walaupun belum menerima berkat. Seorang yang berkenan bagi Tuhan, penyembah yang berkenan bagi Tuhan adalah seorang penyembah yang tetap menyembah Tuhan walaupun tidak diberkati. Sebab firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tidak terpersona berkat ini berbicara akan pertumbuhan rohani kita Bapak Ibu. Latih diri kita untuk tetap menyembah apapun kesulitan kita. Hati dan pikiran kita tertuju sama Tuhan, fokus sama Tuhan, bukan berkatnya Tuhan. Ini yang sulit Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita untuk fokus kepada Tuhan? Saya kasih contoh sederhana ya Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, setelah kami doa fajar, saya sama suami saya doa fajar, saya seperti biasa melakukan aktivitas
cerita saya waktu itu pagi-pagi mengawali dengan buka barang datang Bapak Ibu. Tanpa saya sadari cincin dari tangan saya lepas dan saya tidak tahu sampai sore ketika kami mau berangkat ke rumah adik kami, saya tutup pagar, saya baru tahu cincin saya tidak ada di tangan saya. Dalam otak saya, Mas mahal banget ya sekarang. Saya nggak tahu itu cincin berapa gram, itu dari orang tua saya. Dalam sekejap saya menghilangkan berapa juta. Dan saya bilang sama suami saya, sebentar ya, saya masuk dulu ke kamar. Saya mau cari cincin saya dengan harapan saya nemu di tempat tidur Bapak Ibu. Ternyata tidak menemukan. Akhirnya suami saya bilang, udah kita jalan aja. Itu tidak bisa dicari dengan tergesa-gesa. Nanti aja pulang, kita cari. Tapi Bapak Ibu, dalam perjalanan saya dari Bekasi ke Jakarta Timur, pikiran saya sama cincin gitu loh. Itulah fokus. Walaupun saya ada di Pulau Gebang nih, sampai di rumah adik saya, pikiran saya ada di cincin. Kita sering seperti itu. Kita ibadah di sini, pikiran kita di pasar. Kita ada di sini, pikiran kita di mall. Kita sering seperti itu. Bagaimana kita bisa mengalihkan berkat Tuhan supaya kita bisa fokus sama Tuhannya. Seperti tadi saya kasih ilustrasi, pikiran saya sama cincin, itu fokus saya sama cincin. Sampai di rumah di saya, suami saya malah cuci motor Bapak Ibu. Saya udah geram, mau marah, gimana ya Bapak Ibu. Karena saya pengen buru-buru pulang, pengen cari cincin. Karena pikiran saya sudah fokus hanya dengan cincin Bapak Ibu. Seperti itulah contoh. Kita harus membuat bagaimana kita bisa mengalihkan berkat Tuhan itu supaya kita fokus kepada sumber berkatnya. Kita fokus kepada Tuhannya, bukan kepada berkatnya. Untuk menjadi penyembah yang berkenan bagi Tuhan, yang keempat, yaitu tidak terpesona berkat. Ada amin? Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan supaya nggak tegang ya Bapak Ibu. Oke, yang kelima, yang terakhir ya Bapak Ibu, bagaimana penyembah yang berkenan bagi Tuhan, yaitu seorang penyembah yang mau dipecah, dibentuk dan disempurnakan. Dalam Yeremia 18 ayat 4-6 mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Yang Tuhan kehendaki adalah membentuk dan menyempurnakan kita. Dalam Roma 12 tadi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu berbicara transformasi kita, transformasi rohani kita dalam menyembah Tuhan. Seperti tukang periuk ini membuat periuk Bapak Ibu, demikianlah kita menjadi periuk-periuknya Tuhan. Tuhanlah menggambarkan kita sebagai tukang periuk. Ketika kita didapatinya tidak sempurna, ada cacat, Tuhan membentuk kembali. Memang sakit pembentukan Tuhan itu Bapak Ibu, terkadang sakit. Tetapi kita jangan lari dari pembentukan Tuhan itu. Kita tunduk dalam prosesnya Tuhan. Berserahlah dalam prosesnya Tuhan walaupun sakit. Jangan melawan didikan Tuhan Bapak Ibu. Ingatlah Bapak Ibu, di dalam didikan Tuhan itu, ingatlah ada Tuhan di sana. Ketika kita dibentuk Tuhan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, seperti Yusuf, ketika dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, pembentukan proses yang dialami Yusuf itu sakit bagi Yusuf. Tetapi lihatlah di ujungnya Bapak Ibu, Yusuf menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Yusuf menjadi orang yang berhasil Bapak Ibu. Begitulah Bapak Ibu, kita jangan lari dari pembentukan Tuhan. Kita terima didikan Tuhan ini. Ingatlah, di dalam didikan Tuhan ada Tuhan di sana, ada Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu, sebelum menutup firman Tuhan, izinkan saya memberikan kesaksian. Dan saya katakan semua itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah saya. Saya cuma mau katakan
mau menceritakan kalau Tuhan itu baik sama saya. Dan saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu, kalau Tuhan baik sama saya, Tuhan baik loh sama Bapak Ibu juga. Ada amin? Amin. Bapak Ibu, dulu waktu saya SD, kelas 6 SMP, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya minta dong SMP negeri, supaya saya masuk SMA negeri, kuliah Alkitab di Jogja. Padahal saya nggak tahu tuh pada saat itu apakah di Jogja itu ada sekolah Alkitab apa enggak waktu saya kelas 6 SD. Hanya spontan. Cuman saya nggak tahu apakah itu termasuk nazar atau tidak. Karena kalau nazar tidak ada yang menggagalkan. Orang tua saya tidak tahu Bapak Ibu. Dan saya diterima di SMP negeri, SMA negeri, tetapi kuliahnya nakal. Saya masuk teknik sipil. Saya tidak sekolah Alkitab seperti janji saya sama Tuhan Bapak Ibu. Dan Tuhan tetap baik sama saya. Saya lulus dengan 4,5 tahun dan saya bekerja 11 tahun. Dan di tahun 2010 saya keluar dari pekerjaan saya resign. Dan saya teringat, terngiang-ngiang terus itu janji saya. Saya harus membayar janji saya sama Tuhan. Tetapi waktu itu saya ke STT yang diproklamasi, di situ tidak ada sekolah Alkitab yang langsung S2, tapi harus mengulang dari S1. Namanya saya sudah kenal duit ya Bapak Ibu pada zaman dulu ya. Ini saya cerita zaman dulu. Saya nggak mau, dan 13 tahun berjalan saya ngeyel-ngeyel sama Tuhan. Nggak mau Tuhan, itu kan anak kelas 6 SD yang nggak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan sering ingatkan sama saya Bapak Ibu banyak hal yang Dia inginkan. Akhirnya 2023 saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya minta syarat sama Tuhan. Istilah nakalnya saya nantang Tuhan juga ya Bapak Ibu. Saya minta syarat sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki saya untuk sekolah Alkitab, saya mau Tuhan berkati tangan saya yang saat ini kondisinya ibu rumah tangga, seorang guru les dan penjual online Tupperware. Saya maunya Tuhan berkati tangan saya, karena saya tidak mau bayar uang kuliah dari tangan suami saya. Saya bilang begitu sama Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu, setelah saya tanya-tanya sekolah STT, saya maju mundur, besok mau masuk nih, uangnya ada Bapak Ibu. Akhirnya saya nyerah, nggak bisa ngomong lagi sama Tuhan karena saya sudah minta tanda, saya sudah minta syarat, dan ketika besok sudah mulai di last minute uangnya ada Bapak Ibu. Dan di sana yang saya alami banyak kebaikan Tuhan Bapak Ibu, banyak jalan tol, banyak juga kerikil. Tetapi saya mau katakan kerikil itu Tuhan membuat saya untuk tetap percaya kepadanya. Sampai saya katakan sama Tuhan, kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang mengakhiri. Sampai perjalanan tiap bulan saya harus bayar kuliah 2 juta tiap bulan. Saya tidak pernah minta suami saya Bapak Ibu. Dan saya punya buku doa Bapak Ibu. Dan bukunya buku biasa, buku agenda biasa. Tetapi saya selalu tuliskan apa yang menjadi kerinduan saya, apa yang menjadi mimpi saya di dalam buku itu. Dan setiap hari ketika suami saya berangkat kerja, ketika saya tidak sanggup lagi mengatakan semuanya kepada Tuhan, saya angkat sama Tuhan. Tuhan, terjadilah seturut kehendak-Mu. Dan semua yang ada di buku doa itu Bapak Ibu, Tuhan jawab. Banyak hal, banyak contoh. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tiba-tiba teman saya yang 25 tahun tidak pernah kontak saya, telepon saya. Mer, ada penerbit buku Andi di Jogja. Dia lagi sale besar-besaran, harga buku 10.000 semua. Padahal buku di Gramedia atau di toko-toko buku 100.000. Betul kan Ibu dosen ya? Saya beli buku 500.000, Bapak Ibu dapat 50 buku. Itu adalah anugerah. Seringkali hal-hal kecil kita tuh tidak sadari bahwa itu adalah berkat Tuhan. Kita sering mengukur berkat Tuhan hanya uang dan uang. Tetapi banyak hal-hal kecil yang Tuhan buka jalan tanpa kita pikirkan, tanpa kita bayangkan. Saya dalam buku doa itu tulis, saya kuliah di Kalimantan Bapak Ibu. Saya rindu Tuhan, saya ke Bukit Doa Kalimantan sama suami saya. Bapak Ibu, ketika bulan Maret saya beli tiket untuk ujian. Saya ujian kemarin di akhir Juli Bapak Ibu. Suami saya nggak mau ikut Bapak Ibu.
Dia, saya kerja, kagak mau cuti buat istrinya 1 minggu tuh untuk mendampingin ujian dan wisuda tuh nggak mau Bapak Ibu. Tetap kekeh nggak mau. Terus saya ada di Bukit Doa, tetap saya bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan di buku doa itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya kalau ujian, saya minta dosen penguji yang tidak memojokkan, yang tidak menjatuhkan, yang tidak menyudutkan saya. Saya ujian 2 kali Bapak Ibu karena saya ngambil double degree kebetulan. Jadi saya ujian pertama siang dan yang satu lagi malam. Yang pertama saya diuji oleh wakil rektor. Setelah ujian, wakil rektor bilang seperti ini, tumben nih hal kita ternyata, tumben nih Pak Gultom ketemu Bu Mary kok diam aja ya, katanya gitu. Seperti singa di Daniel di gua singa, itu singa seperti dikatup sama Tuhan untuk tidak nyerang si Daniel. Kok sang ketemu Bu Mary dia diam aja ya, padahal dia kalau muji nih Bu, katanya sobek-sobek skripsi, sobek-sobek tesis Bapak Ibu, tapi kok sama Ibu kok bungkem aja ya. Semua karena Tuhan Bu, sudah saya bawa dalam buku doa saya. Banyak hal yang Bapak Ibu yang Tuhan nyatakan. Dan di last minute 3 hari sebelum berangkat, 5 hari, saya ngomong lagi sama dia, sama suami saya, yuk kita ke Bukit Doa Kalimantan, kamu ikut yuk nemenin saya. Nggak mau Bapak Ibu. Akhirnya besoknya di hari keempat saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini saya sudah minta loh, saya anakmu loh Tuhan. Tetapi kalau Tuhan nggak kasih sekarang nggak apa-apa. Nanti Tuhan pasti kasih suatu saat saya ke Bukit Doa Kalimantan untuk liburan sama suami saya. Besok paginya saya coba ngomong lagi sama suami saya, yuk ke Bukit Doa Kalimantan, temenin saya ujian dan wisuda, kita ke Bukit Doa Kalimantan, puji nama Tuhan. Doa mengubah segalanya Bapak Ibu. Dengan tegas dia bilang, oke, kita beli tiket, tapi dengan satu syarat, harus dapat 1 pesawat pulang dan pergi yang sama. Saya belinya udah bulan Maret Bapak Ibu, dia 3 hari sebelum berangkat. Dan itulah ajaib Tuhan. Amen. Kita masih dapat pulang dan pergi 1 pesawat. Dan satu lagi yang saya mau ceritakan Bapak Ibu, kalau saya ceritakan banyak nanti waktunya nggak cukup. Bapak Ibu, segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya itu ambil double degree dan suami saya baru tahu saya ngambil double degree itu di last minute. Ketika saya ujian itu tahu juga dari teman saya. Banyak biaya yang saya butuhkan dan itu saya dapat ketika saya mau bayar uang kuliah 2 juta per bulan. Ketika saya mau bayar uang ujian 17 juta. Tuhan selalu buat tupperware saya diborong orang Bapak Ibu, sehingga saya tidak pernah minta dari tangan suami saya Bapak Ibu. Tuhan tunjukkan kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mengakhiri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya pulang bawa piala. Saya lulus dengan cum laude Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah saya. Saya nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Bahkan 15 tahun nggak bekerja, saya itu sempat gaptek. Bapak Ibu nggak bisa apa-apa. Tetapi karena tuntutan, saya harus coba. Teman saya bilang, saya nggak ngerti nih, buat kanvas seperti ini. Coba-coba aja Kak, gampang kok. Saya kutak-atik karya bisa. Dan pada akhirnya saya baru mengerti, kanvas ini diperlukan pada saat saya presentasi mau ujian sidang. Betul Bu dosen? Betul. Saya nggak tahu loh, kalau dari awal Tuhan udah persiapkan saya buat itu. Ternyata jalannya Tuhan tidak kita terselami pada saat kita tidak tahu. Tuhan sudah menyediakan step by step sampai pada akhirnya Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir yang menjadi epilognya, penyembah yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, jagalah hati agar tetap bisa bersyukur dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, fokus utama kita adalah Tuhan, bukan berkat Tuhan. Yang ketiga, mintalah Bapak Ibu selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat, hiduplah benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang kelima, hadapilah proses hidup itu dengan iman. Yang keenam, sediakanlah waktu pribadi untuk menyembah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita boleh angkat pujian, boleh main musik, boleh bantu ya WL.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Biar musik angkat pujian ini dengan lembut, sementara kita menghadap hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau menjadi penyembah yang berkenan bagi Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan ingini, untuk saya mengucap syukur dalam segala hal. Untuk saya selalu mengingat bahwa yang Tuhan inginkan adalah menyenangkan hati Tuhan. Untuk saya boleh mengundang Roh Allah, Roh Kudus senantiasa untuk memimpin kehidupan saya, untuk menjalani hari-hari ini, sehingga kami mampu hidup akan kebenaran firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu untuk terpesona sama Tuhan, bukan sama berkatnya Tuhan. Saya rindu, saya fokus sama Tuhan, bukan berkatnya Tuhan. Saya percaya Bapa di dunia saja yang begitu ketika disenangkan oleh anaknya, ketika anaknya tidak meminta sesuatu, Bapa itu memberikan apa yang diperlukan oleh si anak itu. Apalagi Engkau ya Bapa, Kau pasti menyediakan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa, jadikan kami penyembah yang berkenan. Yang kelima, Bapak Ibu, katakan sama Tuhan, Tuhan, saya mau dibentuk, saya mau diproses, saya mau disempurnakan.
Saya tahu Tuhan di dalam pembentukan itu ada Tuhan di sana yang tidak melepas tangan saya. Iya, terima kasih. Mari kita akan pujian ini sekali lagi. Refnya saja. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terjadilah, tergenapilah seturut kehendak-Mu Bapa bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Yang bersusah hati Tuhan hiburkan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan cukupkan. Kami tahu Tuhan burung pipit saja di udara tidak mencari makan. Bunga bakung saja di padang tidak menghiasi dirinya. Itu semua Tuhan pelihara, itu semua Tuhan cukupkan. Apalagi kami yang datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Allah kami begitu memperhatikan kami. Allah kami begitu sayang sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Hamba-Mu berhenti, tetapi Roh Kudus tidak berhenti. Sempurnakanlah seturut kehendak rencana-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Iya, saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang setuju antusias katakan yes. Ibu Mary, terima kasih. Saya percaya apa yang disampaikan dipersiapkan dengan baik. Iya. Nah, saya hanya ingin memberikan beberapa kata saja. Seringkali yang membuat kita gagal menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah karena adanya kesulitan, karena adanya kesusahan, karena adanya kesukaran. Nah, untuk itu situasi kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi ayo, jangan sampai kita gagal menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah. Caranya gimana? Kita naikkan lagu ini, kita jalankan kantong persembahan. Jadi kalau ada topan, kalau ada badai, hitung berkat 1/. Iya. Jangan terpesona dengan masalahmu, tapi terpesonalah dengan berkat Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kantong persembahan dijalankan. Bila topan keras melanda hidupmu. Saya kurang tahu apa nada dasarnya. Bukan lagunya, nada dasarnya. Ada yang tahu? C, Aceh katanya. Kebetulan ada suami WL tadi. Bila topan melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau saya kagum oleh kasih-Nya. Hitung berkat Tuhan, mari hitung. Kau kan dapat kagum oleh kasih. Katakan berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Kembali dari awal, bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Berkat Tuhan satu-satu hitung. Kau niscaya kagum oleh kasih. Katakan berkat Tuhan, mari hitunglah. Dapat kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum. Sekali lagi katakan berkat Tuhan, mari hitunglah. Dapat kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Membesarkan masalah membuat kita kehilangan rasa kagum kepada Tuhan. Tapi menghitung berkat Tuhan membuat kita makin kagum sama Tuhan. Mana lebih penting?
Membesarkan masalahmu atau menghitung berkat Tuhan? Begitu berkat Tuhan. Masalah mah nggak usah dihitung, pasti menjadi bagian. Dan jangan terlalu khawatir dengan situasi bangsa yang mengkhawatirkan. Tapi tetap Bang Nabi berkata, waspadalah. Iya, waspadalah. Jangan bilang dalam nama Yesus masuk kerumunan. Ya kalau dilindes mah, ya karena itu mencobai Tuhan. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Mary dan mohon dijawab. Apakah materimu ini boleh dibagi? Silakan. Boleh dibagi. Tanpa ada royalti? Karena lagi zamannya. Iya, karena lagi zamannya kan? Iya. Sekarang banyak di resto-resto tidak lagi nyanyi cuma suara burung aja, karena suara burung nggak ada royaltinya. Tapi selama itu nyanyian bisa diminta royaltinya, ya. Jadi nggak ada ya? Ya karena nanti ini berhubungan sama saya kalau ada royaltinya. Udah pasti saya juga nggak mau bayar, gitu ya. Karena siapa suruh kirim gua kan gitu ya. Jadi nanti materi ini saya akan bagikan di grup. Ya tolong dipelajari lagi supaya saudara-saudara kekasih ke depan kita benar-benar punya bahan yang benar yang akan menuntun kita menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah. Bukan maunya kita menyembah Allah, tapi maunya Allah lah bagaimana cara menyembah Dia. Terima kasih buat Chandra ya, Chandra Silitonga. Yang sampingnya udah tahu belum marga apa? Belum, kenalan lah. Kenalan ya? Oh iya udah. Oh. Sama-sama Silitonga kan? Ya, nanti urutan masalah nomor di bawah aja ya, jangan di sini. Anak kalian lagi perempuan? Perempuan. Lagi mengandung anak kedua? Oh enggak ya? Nah, saya pikir sedang mengandung anak kedua supaya ini menjadi pemberitahuan kepada Samuel dan Delby, Ranum dan Wulan gitu. Karena sudah bolehlah anak mereka yang nomor 1 punya adik lagi. Kalau Priana tergantung orang tuanya. 2 saja cukup. Kalau 3 nanti terima juga lah. Oke, warta ada di grup dan tolong dibaca.